Teman-teman, sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Itu adalah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Oke, silakan pesan dulu di tempat. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Tahukah kalian apa itu keyakinan kelas? Ya, tahu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Pertama siapa ini? Firna. Yang kedua? Laras. Yang ketiga? Dia Istika. Oke, silakan Firna, silakan berdiri. Iya, menurut Firna, keyakinan kelas itu apa? Menurut pendapat saya, keyakinan kelas merupakan suatu hal yang disepakati bersama dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar akan mendapat punishment atau hukuman. Iya, tepuk tangan dulu Firna. Kemudian yang kedua adalah Laras. Silakan Laras. Menurut saya, keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat untuk disepakati bersama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, tentram, dan aman. Iya, tepuk tangan dulu. Dan kami adalah diri kita. Silakan dia. Menurut saya pribadi, keyakinan kelas yang dari pemikiran saya sama halnya dengan pemikiran dari Laras dan Firna. Iya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Iya, tadi telah dijelaskan oleh siapa namanya? Firna, kemudian Laras dan Dia Yustika. Ketiga siswa ini menyatakan bahwa keyakinan kelas ini merupakan bagian dari kesepakatan kelas yang biasanya kita sebut ya. Kamu tahu tentang kesepakatan kelas? Ya. Kesepakatan kelas ini dibuat untuk apa? Untuk apa? Untuk penertiban kelas, apa lain? Untuk disiplin, untuk yang terakhirnya apa? Untuk kenyamanan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat untuk bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap aturan-aturan yang kita buat di dalam kelas. Jadi aturan itu dia mengikat kita, terutama antara guru mata pelajaran dengan siswanya atau wali kelas dengan para anak walinya. Jadi ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu tidak boleh dilanggar. Setuju? Setuju. Nah, anak-anak, karena tadi semuanya sudah paham tentang keyakinan kelasnya seperti apa dan hal-hal terkait dengan keyakinan kelas, maka sekarang Ibu langsung membagikan kertasnya, lalu masing-masing siswa silakan mengisi nilai keyakinan kelas apa yang mau dimasukkan. Ya, paham? Paham. Ibu apa Ibu bagikan ya? Ya.
tema yang satunya, berarti kita ambil yang satu saja. Setuju? Setuju. Ya. Ini kesepakatan kelas yang pertama, saling menghormati antara guru dan siswa, melakukan doa sesudah dan selesai belajar, menjaga kebersihan kelas, pakaian, dan diri. Ya. Setuju? Setuju. Dengan ini? Ya. Kita tanggalkan dulu di sini. Kemudian disiplin menjaga keamanan kelas. Setuju? Setuju. Menjaga ketertiban kelas pada saat proses pembelajaran. Sudah ada atau belum? Sudah. Ada video tadi ya. Kita pisahkan saja di bawah sini. Saling menghargai sesama teman. Harus menerapkan 5S, saling sapa, saling senyum, saling sopan, saling santun. Menghargai pendapat orang lain. Sudah ada menghargai pendapat orang lain di sini? Sudah. Menghargai belum? Ya, ini penting sekali. Saling toleransi. Menghargai masih bisa menghargai. Membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru yang sedang mengajar. Terakhir, menjaga kebersihan kelas, hormat kepada guru yang sedang menerangkan, jangan membuli. Anak-anak, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari keyakinan kelas yang tadi dibuat oleh kalian sendiri. Nanti ibu akan bacakan masing-masing punya kesimpulan kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat. Jadi keyakinan kelas ini dibuat sebagai rasa tanggung jawab karena ini merupakan bagian daripada upaya aturan untuk mengikat kita bagaimana kita bisa disiplin bertanggung jawab terhadap aturan yang kita buat. Setuju? Setuju. Yang pertama, keyakinan kelas yang pertama, saling menghormati antara guru dan siswa, melakukan doa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas, pakaian dan lain-lain. Kemudian mematuhi dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, disiplin dan menjaga keamanan kelas. Harus menerapkan 5S, saling sapa, senyum, sopan dan santun, menghargai pendapat orang lain atau teman, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, mengucapkan kata maaf jika berbuat salah. Yang terakhir di sini adalah menghindari tindakan bully. Setuju? Ini ada satu adalah tidak boleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Desanku dari kelas 12 F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sigma Idris dari kelas 12 F2. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas ini pasti sangat senang, karena kita bisa menyampaikan apa saja yang bisa membuat ketertiban di dalam kelas dan belajar bisa menjadi lebih lancar. Gembira karena adanya partisipasi dari teman-teman sekalian. Saya ketika membuat keyakinan kelas itu sangat senang sekali karena saya dapat mengetahui bagaimana teman-teman untuk melakukan keyakinan kelas agar kelas terjaga dari bullying dan beberapa hal yang tidak disukai oleh teman-teman dan guru. Saya saat membuat keyakinan kelas itu sangat senang sekali. Mengapa? Karena dengan membuat keyakinan kelas dapat mengikat dan juga bagaimana positif, disiplin positif, profil pelajar Pancasila, motivasi perilaku manusia. Pembuatan keyakinan kelas kita saat belajar bisa lebih tertib, tenang, dan mudah diserap saat pembelajaran dimulai. Menyaksikan Menurut pendapat saya sebetulnya sangat penting karena dengan adanya kesepakatan kelas kita dapat menumbuhkan jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap teman-teman sekalian sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tentram. Terima kasih. kelas sangat penting dibuat karena dapat membantu kita bertanggung jawab, menghargai teman dan guru dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Keyakinan kelas sangat penting dibuat karena dengan adanya keyakinan kelas dapat membuat kelas terasa nyaman, tentram, aman, dan juga damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata diseminasi budaya positif yang merupakan bagian dari kolaborasi saya dengan rekan calon guru penggerak Angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah, yaitu Ibu Rani Emon, SPD. Adapun aksi nyata ini terkait dengan budaya positif, disiplin positif, profil pelajar Pancasila, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Maluku Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sivitas Akademik SMA 1 Maluku Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita semua masih dipertemukan kembali di ruangan yang sangat sederhana ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Salawat serta salam kami haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para keluarga, sahabat hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami berdua akan memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah kami laksanakan selama dalam pendidikan guru penggerak. Pada diseminasi positif ini, sebagai pembicara atau pemateri, saya sendiri Ibu Rida Akhir
dan yang kedua rekan saya yaitu Ibu Rani Emon. Selanjutnya kita masih dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif ini. Selanjutnya saya akan serahkan ini kelancarannya untuk teman saya Ibu Rani Emon. Kepada Ibu Rani Emon saya persilakan. Oke, terima kasih Bu rekan CGP Angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Salam hormat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah meluangkan waktu untuk membantu kami dalam mensukseskan pendidikan program guru penggerak ini. Untuk itu selanjutnya Bapak Ibu, untuk karena ini tentang budaya positif, jadi untuk membangkitkan ibu-ibu dong, mungkin ada rumah ada aura-aura negatif, maka Bapak Ibu saya minta ibu-ibu dong untuk bisa berdiri sejenak. Oke. Rekan baku menghadap antara ibu yang satu dengan ibu yang lain. Silakan saling bertatapan, jangan bertatapan bibirnya. Nanti bukan saya malah ketawa. Jadi yang dilihat adalah matanya sambil Bapak Ibu dengan tangannya masih. Oke, bisa? Oke, 30 menit, 30 detik dimulai dari sekarang. Saling berhadapan. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Rita. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ada di depan sini. Bapak Ibu, kalau kita melihat konsep yang ada dalam budaya positif, ada 6 konsep yang dipakai untuk seorang guru penerapannya ke dalam instansi atau lembaga pendidikan, khususnya pada sekolah masing-masing. Dalam konsep itu, yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, pada 6 konsep ini saya akan menggambarkan konsep masing-masing yang ada pada hari ini. Yang pertama, pada disiplin positif. Dalam disiplin positif ini, Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini pada konsep ini lebih dituntut kepada bagaimana penerapan disiplin anak itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini ada bermacam-macam. Pertama, dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, atau dia bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu merupakan salah satu bagian dari disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri melakukan segala tindakan. Jadi seorang siswa atau guru, disiplin positif ini sangat penting. Kenapa? Dia sebagai dasar pengontrolan diri. Kalau sudah ada dasar pengontrolan diri dalam hal tindakan yang ada pada dirinya, maka disiplin positif itu dia berhasil diterapkan
dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Ya, selanjutnya disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena ada paksaan atau pujian atau hukuman. Nah, seorang siswa yang berfokus pada suatu disiplin diri, artinya dia melakukan hal itu dengan seikhlas-ikhlasnya, bukan dilandasi kepada pemahaman untuk dapat bagaimana dia dipaksa oleh bapak ibu guru atau wali kelas, ataupun dia ingin dipuji ketika dia melaksanakan suatu tindakan, atau terhadap hukuman. Artinya dia berbuat hal yang seperti A atau B, takutnya dia kalau tidak melaksanakan hal itu dia mendapat hukuman. Makanya dia disiplin ini, makanya disiplin yang terbentuk adalah disiplin paksaan, bukannya disiplin yang timbul dari diri sendiri. Ya, di sini Bapak Ibu guru, kalau kita berbicara tentang disiplin positif pada diri seorang guru, di dalamnya terkandung nilai-nilai disiplin pada seorang siswa juga. Kita melihat kepada enam karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Karakter dimensi profil pelajar Pancasila ini yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, berbinekaan global. 4, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini merupakan 6 karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang bisa sedikit menggambarkan tentang apa itu motivasi perilaku manusia? Ya. Atau apa itu motivasi menurut Bapak Ibu? Di sini kan motivasi perilaku manusia, sebelum kita menggambarkan lebih jauh, mungkin ada pemahaman dari Bapak Ibu apa itu motivasi. Menurut Bapak Ibu apa itu motivasi? Ya, ada Bapak Ibu, silakan. Ibu. Atau Ibu silakan. Oh, Ibu Mimi, silakan Ibu Mimi mungkin sedikit menggambarkan tentang motivasi. Boleh berdiri Ibu Mimi? Ya, terima kasih. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab apa itu yang dimaksudkan dengan motivasi. Motivasi itu adalah sebuah dorongan untuk mencapai sebuah kesuksesan atau tujuan yang ingin kita capai. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Bu Mimi. Apa mungkin ada dari kelompok 2 yang mau menjelaskan sedikit tentang motivasi diri? Ya, Ibu Titin silakan. Yang tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Menurut saya motivasi itu adalah semangat atau dorongan dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi kaitannya dengan motivasi perilaku manusia, artinya bagaimana kita menciptakan suatu dorongan dari dalam diri untuk menuju sesuatu yang positif. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita tepuk tangan dulu untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari Ibu Titin dan Ibu Mimi, bahwa motivasi itu merupakan dorongan atau tindakan yang benar-benar memang muncul dari individu, sehingga dia bisa terbentuk adanya perilaku manusia. Ya Bapak Ibu ya, setuju? Setuju. Untuk lebih setuju Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada konsep motivasi perilaku manusia yang sebenarnya. Ya, untuk motivasi perilaku manusia di sini ada 3 bentuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketiga motivasi perilaku
manusia ini terbentuk ada punya sisi positif dan negatif. Artinya dikembalikan kepada 3 poin ini. Apakah motivasi itu dan motivasi perilaku manusia ini dia terbentuk untuk tujuannya ini atau yang ini atau sebaliknya Bapak Ibu. Jadi makanya saya bilang tadi sesuai dengan kesimpulan yang diambil dari Ibu Titin dari Ibu ini bahwa motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan atau tindakan yang memang benar-benar timbul dari pribadi. Nah, kalau memang timbul dari pribadi berarti dampak negatif yang dihasilkan bukan dari dampak positif. Dampak negatif positif yang dihasilkan bukannya dari dampak negatif ya, karena negatif ini sifatnya buruk. Ya, diantaranya adalah mendapatkan hukuman seperti itu. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, kalau menyangkut dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, Bapak Ibu di sini biasanya memang ini bagus diterapkan ketika pada saat awal semester. Di sini ada aturan-aturan atau keyakinan kelas atau yang lebih kita ketahui tentang kesepakatan kelas. Ini bagus dipakai pada Bapak Ibu guru mata pelajaran antara Bapak Ibu guru mata pelajaran dengan siswa yang diampu mata pelajarannya atau wali kelas dengan anak walinya. Nah, ini keyakinan kelas ini dia di dalamnya ada 2 hal yang harus kita lihat. Pertama, dalam tuntunan keyakinan kelas atau tuntunan keyakinan sekolah, pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipelajari dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini Bapak Ibu yang kita terapkan di dalam kelas itu pertama kegiatan curah pendapat. Jadi dalam kita mewujudkan tentang keyakinan kelas atau yang lebih kita ketahui tentang kesepakatan kelas, untuk kita membuat keyakinan kelas itu pertama kegiatan curah pendapat dulu Bapak Ibu. Yang kemudian dari kegiatan curah pendapat itu kita mencatat semua pendapat-pendapat dari siswa. Jadi siswa sendiri yang menentukan pilihan apa yang akan mereka buat terhadap keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, dalam mencatat pendapat dari siswa yang siswa buat itu, nanti dalam hal itu ada pendapat-pendapat yang sifatnya positif dan ada pendapat yang sifatnya negatif. Kalau misalnya pendapat yang sifat negatif, nanti kita diubah dia lagi kepada hal yang sifatnya positif. Ya. Kemudian yang keempat, mengubah kalimat peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemarin kita masih menerapkan tentang peraturan kelas. Nah, kita harus merubah dari kalimat itu peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Artinya hal-hal yang terbentuk yang disampaikan oleh siswa dibukukan dalam suatu keyakinan kelas untuk mengikat siswa agar memiliki motivasi dan rasa tanggung jawab terhadap diri, baik itu dengan wali kelasnya atau dengan guru mata pelajarannya. Ya, Bapak Ibu, ini merupakan contoh dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Nanti kalau ini juga bisa dipakai untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran terkait dengan antara Bapak Ibu punya mata pelajaran dengan siswa yang diampu, ya, atau kita buat kesepakatan antara guru mata pelajaran, atau juga ini bisa dipakai kepada wali kelas dengan anak walinya Bapak Ibu. Sumber contohnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu guru boleh diterapkan ke dalam kelasnya masing-masing dengan anak walinya ya Bapak Ibu. Bisa pahami Bapak Ibu? Bisa. Oke Bapak Ibu, untuk melepas ketegangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama SPG dulu ya. Setuju? Setuju. Semuanya berdiri. Ya, kita senang dulu. Senang semangat. Ya, semuanya semangat. Ada begitu mulai. Ya, kita semua senang. Mari semua senang.
Pak Nermon untuk pada materi selanjutnya kepada Ya, teman-teman, dari kesempatannya di sini tadi Bapak Ibu sudah melanjutkan tentang sudah membahas tentang 3 komponen inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif, kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia, kemudian di situ ada pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk poin kompetensi inti budaya positif di poin yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Next. Ya, berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu tentang kebutuhan? Kebutuhan? Keinginan. Oh iya, silakan Ibu Mimi. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Iya, beri aplaus untuk Ibu Mimi. Ya, kebutuhan itu tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia. Next. Oke, berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat di situ ada kebebasan, dan yang kelima itu ada kebutuhan dasar manusia mengenai tentang kesenangan. Oke, next. Oke. Untuk yang pertama kita akan nanti dari studi kasus ini nanti di situ akan tergambarkan dari kebutuhan dasar. Yang pertama mungkin Bapak Ibu dong bisa lihat tentang studi kasus Ibu Zulaika. Di sini Ibu Zulaika guru wali kelas
mengamati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya tersebut itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu tahu kesenangan berarti kayak mengganggu teman, terus teman merespon dengan ekspresi dia suka lihat. Itu berarti ada kepuasan di dalam diri Tommy menyangkut tentang kesenangan. Dia senang mengganggu orang, itu menyangkut memenuhi kebutuhan kesenangan. Ya, next. Bu. Ya, mungkin itu tadi tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita berlanjut ke posisi kontrol restitusi. Ya, berbicara mengenai posisi kontrol restitusi, di situ ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini untuk kita sebagai guru, bagaimana kita memposisikan diri nanti di hadapan anak-anak. Apakah kita menjadi penghukum, ataukah kita bisa menjadi manajer, ataukah kita bisa menjadi teman. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama di sini adalah kita guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga di situ kita guru sebagai teman. Kemudian yang keempat kita sebagai pemantau dan yang kelima di situ kita sebagai manajer. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini nanti ada dari kelima posisi kontrol tersebut nanti ada dampak negatif dan ada dampak positif. Nanti yang dimana yang nantinya kita akan terapkan untuk anak-anak. Yang pertama misalnya ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya di sini diberi contoh guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam kelas di situ, misalnya Bapak Ibu dong menyindir, itu dia sudah termasuk di posisi kontrol penghukum. Sudah, kemudian mulai dari kata-kata kayak misalnya kalau kamu tidak melakukan saya akan. Nah, di situ untuk menghukum. Pokoknya yang prosesnya menghukum di situ berarti posisi Bapak Ibu sebagai penghukum. Kemudian Bapak Ibu untuk posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi misalnya guru menceramai atau menceramah menunjuk kekecewaan mendalam. Biasanya di situ mungkin kita sebagai guru ada yang berucap kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Berarti itu posisinya kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Sudah Bapak Ibu. Kemudian untuk perilaku kontrol yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Di sini biasanya membuat alasan-alasan untuk murid, misalnya dengan guru berkata lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu berarti posisikan kita dengan siswa itu sebagai teman. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat yaitu kita sebagai pemantau. Berarti di situ menghitung dan mengukur. Kayak misalnya kita cuma melihat saja, misalnya saja dengan berkata apa peraturannya atau apa konsekuensinya atau saksinya. Apa yang telah kamu lakukan atau apa yang terjadi sekarang. Biasanya kan kita cuma bertanya, apa yang kamu lakukan? Nah, itu berarti kita sebagai pemantau di dalam posisi kontrol. Kemudian yang terakhir di sini adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian bisa memposisikan diri, mungkin bisa dipakai pertanyaan, apa yang kita yakini, apa kamu menyadari hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu memperbaiki. Pokoknya di sini nanti dari kelima posisi kontrol tersebut ada identitas gagal dan berhasilnya. Untuk posisi kontrol yang pertama di situ ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu dikategorikan perilaku kontrol yang negatif karena dampaknya nanti itu ke arah yang negatif. Nanti di sini ada hasilnya. Biasanya kalau misalnya kita sebagai guru untuk menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah, biasanya siswa itu berdampak negatif. Misalnya dia memberontak, dia pendendam. Jadi kalau misalnya kita cuma memposisikan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, berdampak positif untuk siswa itu bisa dia memberontak, pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian juga ketika kita memposisikan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya dia akan berdampak negatif, misalnya tidak jujur, menyembunyikan suatu masalah atau dan lain sebagainya. Nah, untuk posisi kontrol yang kedua ini kita kategorikan sebagai perilaku kontrol yang negatif. Karena dampak dari posisi kontrol tersebut dia menghasilkan karakter anak yang negatif. Kemudian untuk kedua kontrol yang ini
Jadi kalau dia sebagai teman berarti dia lebih cenderung mengharapkan guru. Kemudian kalau misalnya kita sebagai pemantau, di situ siswa menyesuaikan. Apabila dia melakukan kesalahan, ketika kita memantau dia akan mengadakan perbaikan. Namun ketika kita guru tidak memantaunya, maka perilaku atau kejahatan tersebut atau masalah bisa berkelanjutan. Kemudian yang terakhir untuk manajer, di sini kontrol diri. Di sini kita posisikan sebagai kontrol diri. Di sini nanti menguatkan watak atau karakter siswa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Next. Oke Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang tadi, maka di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa kita memposisikan sebagai manajer? Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, jadi tidak ada saling ketergantungan. Yang tadi kalau misalnya sebagai pemantau, jadi dia nanti bergantung kepada kita. Ketika dia melakukan kesalahan, namun guru mengabaikan, nanti dia akan berkelanjutan. Nah, jadi di sini kita sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi nanti bersama-sama dengan murid untuk memecahkan sebuah persoalan yang ketika ditemui. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri sendiri. Oke. Next. Nah, untuk yang terakhir di sini segitiga restitusi. Nanti segitiga restitusi ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu ketika dalam menghadapi masalah. Oke? Oke Bapak Ibu, pada tahapan segitiga restitusi di situ ada 3 proses yang nantinya kita akan lewati. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, mungkin segitiga restitusi ini bisa menjadi salah satu jalan alternatif untuk kita nanti menghadapi siswa atau murid yang bermasalah. Jadi kita tidak langsung menghukumnya atau tidak langsung menyalahkannya. Jadi melalui 3 tahapan segitiga restitusi ini nanti di situ ada pemecahan masalah antara siswa dan guru. Oke, next. Oke, untuk poin yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Oke, langkahnya itu bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya ketika anak yang berbuat salah, kita memberi dukungan dengan berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian untuk poin yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna yang tadi. Kemudian yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu, memberikan penguatan kepada siswa bahwa permasalahan ini bisa atau mampu untuk dipecahkan. Kemudian yang berikutnya, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada untuk menstabilkan identitas, tidak ada yang disalahkan. Jadi Bapak Ibu tidak mencari kesalahan bahwa kamu yang salah atau saya yang salah, tidak. Tapi ini mencari titik penyelesaian atau pemecahan masalahnya. Kemudian untuk poin yang berikutnya yaitu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang hal tersebut. Oke, next. Oke, kemudian langkah dalam segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi nanti validasi tindakan yang salah di situ bisa digambarkan dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi jangan langsung fatwa anak bahwa kamu bersalah, tetapi cari tahu terlebih dahulu apa yang mendasari siswa tersebut sehingga dia melakukan hal negatif itu. Jadi jangan fatwa anak bahwa kamu bersalah tanpa mau mendengar alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua, apa yang penting bagi
sikap yang lain yang baru. Apabila sikap anak tersebut sudah ada sedikit perubahan, mungkin kita beri dukungan atau dorongan sehingga akan lebih baik ke depannya. Kemudian untuk yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi di sini maksudnya ada dorongan untuk menanyakan ke anak apakah ada itikad baik atau dorongan yang ada dalam dirinya sendiri untuk bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Oke, next Ibu. Nah, di sini kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan, di situ ada sedikit sinkron dengan pembuatan keyakinan atau kesepakatan sekolah atau kelas yang tadi. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalnya, kita bisa bertanya apa nilai yang kita percaya di sekolah. Nanti bisa merujuk ke keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian bisa juga bertanya kelas yang ideal itu seperti apa sih. Kemudian berikutnya juga bisa menggunakan pertanyaan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi segitiga restitusi yang di sini adalah salah satu jalan alternatif untuk memecahkan masalah. Kita harus memposisikan diri sebagai manajer dengan nanti akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah ketika kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu bisa paham? Bisa. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu presentasi dari saya dan rekan CGP Ibu Ida. Nah, di sini kesimpulannya itu yaitu menyangkut tentang budaya positif. Jadi di situ ada 5. Yang tadinya di situ yaitu tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, kemudian ada pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, kemudian yang tadi barusan saya melanjutkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima di situ ada posisi kontrol restitusi, kemudian yang terakhir ditutup tadi dengan segitiga restitusi. Jadi antara kelima budaya positif yang tadi, keenam budaya positif yang tadi di situ ada saling ketergantungan. Di mana dari kelima budaya positif yang ini nanti semuanya itu berdampak kepada siswa. Jadi tujuannya kita ini